Oke, kita tes ya. Loyo ya, loyo sekali nih, kurang kencang pompa airnya, kurang kencang semburan airnya. Kecil semburan airnya, kayak air tandon aja. Daya listrik yang dibutuhkan juga sangat besar. Pompa airnya juga berteriak nih karena tekanannya terlalu tinggi, terhambat karena filternya yang sudah sangat kotor. Ini ya, ini filter sedimen CTO 2 butik ya. Ini sudah mampet, airnya loyo, listriknya juga boros, dan pompa airnya menjadi sangat dingin ya. Bahkan kalau nyedot tandon itu suaranya cetak-cetek, kadang nyala kadang mati, kadang nyala kadang mati gitu ya. Ini kita tunggu apakah dia cetak-cetek atau tidak ya. Ini saya tes yang oke, ternyata mati ya, cetak-cetek, karena tekanannya sudah melebihi kapasitas, sudah sangat terhambat karena filter pompa air yang sudah sangat kotor seperti ini ya. Kita tunggu sampai nyala lagi. Nah, nyala lagi kan, tapi untuk cetak-ceteknya intervalnya masih bagus, masih mantap. Tuh. Kita tunggu. Pompa air ini dia agak cetak-cetek ya. Ini saya tes sedot di WC yang di ujung itu, yang shower sultan itu ya. Nah kan mati lagi dia. Kenapa? Karena tekanannya sudah melebihi limit, diakibatkan karena filter ini kotor, dia menjadi terhambat sehingga pompa airnya nyala mati, nyala mati. Saking mampetnya itu. Ini sudah hampir 4 bulan tidak diganti ya. Ini sudah bulan 9. Saya terakhir ganti itu 8, 7, 6, 5 bulan 5 ya, bulan 5. Tetapi walaupun dia sudah cetak-cetek ini, intervalnya masih bagus ya, masih bagus, nggak tektok gitu ya sampai ngedrop itu listriknya. Ini masih bagus, masih normal. Berarti tekanan angin pada tabung ini masih normal, masih masih oke. Maupun tabung yang merah, tabung yang biru ya, ini tabung untuk pajangan gitu. Tapi yang benar-benar bekerja nih tabung yang merah ini, seperti itu. Oke, ini karena udah malam, untuk penggantian filter biar lebih konsentrasi dan fokus, saya akan laksanakan besok ya, besok atau pagi ya, sekitar jam 6 atau jam 7-an gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, ini saya jeda terlebih dahulu videonya sampai nanti pagi baru saya ganti filternya. Oke, ini sudah pagi ya, sudah pagi sekitar jam 7-an ya, jam 7 lewat, hampir jam 8. Ini buktinya bahwa filter air di rumah masih sangat kotor ya. Ini buktinya tanpa ada rekayasa ya, asli. Ini yang CTO 2 butik, sama seperti yang saya rekam waktu malam tersebut. Nah, jadi sebelum kita penggantian filter, jangan lupa kita kosongkan dulu air yang ada di instalasi pipa ini.
Cara ngosongkannya, kita tutup keran hisapnya, dua-duanya ditutup. Yang keran keluarannya tetap dibuka. Ya, ini nanti proses pengosongan air akan saya nyalakan pompa air dan menyalakan keran sebagai berikut. Ya, ini sudah tahap pengosongan ya. Dengar suara pompa airnya tidak denging lagi. Berarti airnya itu hampir kosong. Ya, kita tekan di atas filternya seperti ini. Apakah surut atau tidak? Tidak surut ya. Berarti ini sudah benar-benar kosong ya. Pompa airnya sudah tidak denging sama sekali. Berarti kita matikan terlebih dahulu pompa airnya. Ini kita melakukan tahap yaitu pembukaan cartridge ya. Cartridge filter ketiga jenis ini. Siapkan ember untuk meletak cartridge-nya yang sudah kotor sama kunci filter housing seperti ini ya. Kita akan buka pakai perasaan ya bukanya. Kita buka yang tahap pertama dulu. Keras juga nih. Sudah sangat kotor, kotornya sampai ke dalam nih. Jadi ini kemungkinan tidak bisa dibersihkan lagi, harus ganti baru. Udah ampas nih, daun kali masuk dalam. Jadi nanti sebelum dipasang rumah cartridge-nya atau tabungnya kita bersihkan sama sealnya. Kita buka yang tahap kedua. Tahap kedua juga sama ya, udah kotor, sudah tanah, luap tanah. Ini juga sama, perlu dibersihkan. Ini udah kotor amat ya, nggak bisa dipulihkan lagi. Jadi mau kita ganti dengan yang baru, lebih bagus. Ini juga sama, yang tahap 3 sudah kotor amat nih. Jadi ketiga filter ini harus diganti karena sudah sangat kotor, udah kuning nih. Dulu warnanya putih, sekarang udah kuning. Ini juga sama ya. Udah kotor sampai ke dalam, pantas saja mampet ini pompa airnya sampai cetak-cetek. Bayangkan udah 4 bulan tidak diganti, lumayan itu. Seharusnya kalau pemakaian umum ini sebulan sampai 2 bulan tergantung kondisi air ya. Air ledeng di sini kotor, bukan kayak air ledeng pada umumnya, sama dengan air sumur. Lebih baik pakai sumur gitu kan, tapi karena sumur saya rusak ya nggak bisa dipakai.
sebelum penggantian saya akan bersihkan dulu ketiga rumah cartridge ini atau tabung cartridge filter ini ya. Setelah dibersihkan, saya bersihkan lagi di bagian atasnya ini ya, namanya tahap servis ringan ya kalau orang bilang itu. Ini saya skip dulu ya. Oke, ini sudah melakukan tahap pembersihan. Ini sudah bersih ya, sudah oke, sudah sip. Dan di bagian atasnya juga sudah dibersihkan seperti ini ya, walaupun tidak bisa bersih sempurna ya karena keterbatasan waktu saya. Ini sudah rekomendasi, sudah bersih ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan filter mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga sebagai berikut. Oke, kita mulai. Yang tahap pertama ya, yang ini tahap pertama, tabungnya kita masukkan filter sedimen 5 mikron. Walaupun di sini tidak ada tulisannya, tapi sudah apa istilahnya, sudah dibilang oleh tokonya ini 5 mikron. Kita pasang, kita buka dulu segelnya. Kita pasang di tabung cartridge-nya, baru kita pasang. Kepasan ya, jangan sampai pecah ini. Hasilnya belum pas, belum tenggelam. Ini butuh kesabaran ya, nggak bisa buru-buru. Kita kencangkan pakai perasan ya. Oke, ini udah cukup kencang. Sekarang yang tahap kedua. Tahap keduanya adalah cartridge pasir aktif ya, atau mark apa ini baca aja sendiri ya. Kita buka dulu segelnya. Ini karena kotor, saya cuci dulu biar enggak sampai nanti kasih pasang. Benar bukan kotor nih sobat, jadi perlu kita bersihkan dulu sebelum pemasangan. Ini filter mahal ya, karena ini kotor, kita cuci dulu. Sudah dicuci. Nah, sudah bersih ya, sudah dicuci. Kita pasang di tabungnya. Cara masangnya seperti ini ya, selnya di atas, sedangkan yang seperti kipas ini di bawah. Cara masang yang benar. Nanti air
dari dari air yang kotor ini masuk baru disaring oleh filter pasir aktif ini. Kita pasang ya. Untuk pemasangan seperti biasa, penuh perasaan ya, jangan sampai rusak. Oh ya, kalau silnya belum saya tenggelamkan. Oke. Nah. Nah, ini pas. Langsung pas dia. Nah, pas. Tidak ada kendala. Sepertinya sudah pas. Sekarang kita pasang yang tahap ketiga, yaitu resin atau filter untuk sak kapur ya. Cara masangnya juga sama. Kita buka dulu segelnya. Ini juga agak kotor, jadi perlu kita bersihkan. Agak kotor ya, biar tidak mampek. Sudah bersih ya. Kita pasang. Oh, apa ini? Plastik. Sangkut. Kita pasang di sini. Pakai perasaan juga ya. Jangan enggak. Takut nanti mampek airnya. Kalau tidak pakai perasaan. Karena masangnya juga sama ya, seperti yang pasir aktif tadi. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti mampek airnya. Oke, ini langsung pas ya. Pasang. Kita kunci. Pakai perasaan juga, jangan sampai patah ya. Sepertinya udah pas. Nanti saatnya pengetesan. Sebelum pengetesan saya akan cek kondisi tabung pompa air. Ini mohon maaf saya skip aja ya, karena saya buat video ini tidak bermaksud untuk cara menyetel tekanan tabung pompa air. Saya skip aja ya. Nanti di durasi berikutnya saya akan langsung pengetesan. Oke, ini sudah selesai pengontrolan tabung pompa airnya. Maaf, maksud saya tadi mengontrol tekanan tabung pompa air ini sudah dilaksanakan ya. Yang ini 0,9 kg per cm persegi, sesuaikan dengan tekanan standarnya. Yang untuk tabung hijau juga sama. Sebelum pengetesan kita akan nyalakan dulu. Kita akan buka keran hisapnya yang PDAM ya. Oke, airnya langsung ngalir ke dalam tabung cartridge-nya. Kita tunggu dulu sampai dia sudah ngalir. Itu dia. Sebelum kita tes, oke, karena terlalu menghabiskan waktu,
langsung saya tes saja. Oke, ini sudah tahap pengetesan ya. Oh ya, mohon maaf ini, soalnya yang filter resin dengan pasir aktif ini saya sengaja terbalik masangnya. Kenapa? Tadi ada sedikit insiden yang filter pasir aktif ini pada saat saya letak di sini dia mengeluarkan apa? Sejenis arang ya, warna hitam, sehingga mengenai filter resin, sehingga tadi mampet. Jadi saya tukar seperti ini. Sebelum saya tukar, saya bersihkan dulu filter pasir aktifnya sampai arangnya tidak keluar lagi. Kenapa? Karena filter yang pasir aktif ini, dia pemakaian pertama itu biasanya ada seperti arang gitu, airnya itu jadi warna hitam ya. Jadi saya tukar, siapa tahu nanti dia kembali berwarna hitam, tidak mengenai filter resin ya, seperti itu. Untuk pemakaian aman sekarang, tidak ada kendala. Pompa airnya tidak kuat denging lagi. Kita lihat semburan airnya dan daya listrik yang dikonsumsi. Kita tes ya semburannya. Mantap, kencang nih. Airnya sudah sangat jernih ya, jernih sekali. Jernih. Kita tes yang di bak sebelahnya. Oke, kita tes. Mantap, kencang. Ya, yang sebelumnya di sini semburannya sekarang tidak segini. Lihat, ini asli ya, lebih kencang. Dulu semburan airnya sebelumnya mengenai air ini, sekarang sudah mengenai tembok ya, tembok keramik di bak mandi tersebut. Lihat, lebih kencang. Sekarang kita lihat daya listrik yang dibutuhkan pada pompa air ini. Kita lihat konsumsi daya listriknya turun. Sebelumnya sampai 300 watt lebih, sekarang 290 wattan ya. Ya, turun sedikit tapi paling nggak bisa menghemat. Ya, jadi untuk hasil pengetesan sudah sangat baik dan cukup memuaskan. Walaupun tadi ada sedikit insiden di filter pasir aktifnya itu mengeluarkan air warna hitam ya. Warna hitam mungkin karena pemakaian pertama ya. Biasanya seperti itu, seperti GAC, CTO itu kalau dia pemakaian pertama biasanya airnya warna hitam. Ya, biasanya tuh GAC itu yang lumayan kuat. Kalau CTO itu nggak terlalu. Tapi ini saya pakai yang versi lain, yaitu resin untuk zat kapur dan pasir aktif ini untuk zat besi. Karena air di rumah saya itu walaupun dia udah di sedimen seperti ini, ya ini baru belum apa-apa udah kuning nih. Kemungkinan nggak tahan lama ini. Tapi doain aja ya, semoga filter ini tahan lama dan tidak mudah diganti. Kalau tidak mudah diganti kan bisa menghemat duit gitu. Karena filter ini lumayan, harganya 12.000. Sedangkan yang ini mungkin 30 ribuan ya. Saya agak lupa harganya, nanti sobat bisa buka linknya di bawah deskripsi. Mungkin di video-video saya yang waktu saya review kedua filter ini, atau saya cantumkan nanti ya di deskripsi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya.